Pemirsa, kita masih membahas mengenai hidayah yang sepertinya kita bicarakan tiap hari, tapi banyak sekali yang kita bisa gali daripada hidayah ini. Masih dengan Habib Ahmad. Nah ya, Habib Ahmad, kita bicara lebih jauh nih. Tadi saya menanyakan, ini titipan juga nih Habib. Pertanyaannya gini, waktu kita dapat hidayah, tapi kok kita masih ngerasa bener nih dapat hidayah? Apa ya yang gue kerjain sampai dapat hidayah? Kok bisa sih gue dapat hidayah gitu? Terus jadi bimbang terus nih, beneran hidayah? Apa sebenarnya ini pancingan? Apa jangan-jangan ini salah gitu? Bagaimana tuh Habib? Ya, hidayah itu kita lihat benar hidayah nggak hidayah, kita lihat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya ilmu ini penting, ya enggak? Karena jangan sampai pujian bilang tujuannya pujian bilang hidayah. Iya. Kalau kita istiqomah, kalau kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, mengerjakan yang disunnahkan oleh Rasulullah, meninggalkan yang dimakruhkan oleh Rasulullah, itu hidayah. Kalau semua yang kita kerjakan tadi itu adalah sesuai dengan aturan yang ada di Al-Quran dan hadis, mestinya itu jadi hidayah. Hidayah. Tapi kalau seandainya tujuannya untuk supaya dipuji, oh saya dapat hidayah karena saya dijadikan imam, padahal tujuannya untuk supaya terkenal. Oh saya dapat dipilih masuk TV, masa? Oh karena saya ini dapat hidayah bisa berdakwah kepada orang lain. Jadi orang tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya karena untuk dakwah, untuk di jalan Allah. Mudah-mudahan ada yang dengar, tersentuh sedikit satu aja. Udah luar biasa, alhamdulillah digiring oleh Allah bisa berdakwah. Alhamdulillah kita. Nah ini hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Jadi jangan ragu. Kita supaya tidak ragu, kita tahu ini yang kita kerjakan benar nggak menurut syariat. Adanya syariat itu untuk menimbang ini dari Allah apa ini dari setan. Nah jadi pegangan kita balik lagi Al-Quran sama hadis. Quran dan hadis. Waktu kita bimbang gimana Habib? Maksudnya gini, pantas nggak sih sebenarnya gue nerima hidayah gitu, kadang kayaknya nggak pantas ya, saya belum ngelakuin apa-apa kok saya dapat hidayah gitu. Pantas sekali, pantas. Harus ada namanya bab dalam ibadah, itu namanya husnudzon. Baik sangka. Baik sangka kepada Allah. Kepada Allah. Jangan, aduh kayaknya nggak pantas. Loh saya ini makhluk Allah. Allah sudah sayang sama saya. Barangkali belum mengerjakan apa-apa sih sebetulnya. Dan sudah sebelum ini Allah sudah sayang kepada kita. Kita di perut aja udah dijaga oleh Allah, luar biasa. Kita buat apa? Belum buat apa-apa. Ibu kita nggak buat apa-apa di perut, tapi kita dikasih ini, makanan teratur begini. Ibunya makan pedas, anaknya nggak sampai pedas. Terus diatur oleh Allah. Ada ini. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi waktu kemudian kita bimbang, ingat ya Allah sayang sama kita. Dan itu kembali lagi, hidayah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah mau berikan. Contoh mudah supaya lebih mudah dicerna. Istri kepada suami. Kadang-kadang istri nggak buat apa-apa, tapi suaminya kasih kalung, kasih emas. Karena apa? Sayang sama istrinya. Aduh, mudah-mudahan suami saya menonton acara kita ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga begitu. Amin, gitu ya suami-suami. Allah, suaminya begitu juga istrinya kepada suaminya. Suaminya kadang-kadang begini-begini, tapi dibuatin teh, diberi makan. Itu bagian dari hidayah Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begini ya? Itulah sayang. Apa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu lagi Habib, kalau hidayah itu ada macam-macamnya tidak? Atau cuma hidayah satu macam, maksudnya semua yang baik dari Allah atau bagaimana? Oh ada macam-macamnya. Ada hidayah yang tadi dikatakan, hidayah dari kecil, namanya hidayah ilham. Oh jadi memang kita dari lahir nih, orang tua kita nih. Orang tua kita, atau kita hidayah bukan hidayah maksudnya hidayah agama. Hidayah kita bisa makan, mau minum, nangis kalau lagi ada perlu, senyum kalau dapat ada sesuatu yang menyenangkan. Itu hidayah, kita tanpa belajar. Tanpa belajar itu hidayah, namanya ilham, fitrahnya manusia. Jadi itu ilmu itu kita sudah dapat aja pokoknya, yang kita sudah punya. Ya, ada lagi hidayah akal. Diberi akal oleh Allah. Berpikir, subhanallah. Berpikir kalau begini, kalau begini, sampai kepada titiknya itu. Otak kita pikir, kalau sudah dikasih Allah, otak bisa berpikir. Makanya ketika kecil kita tidak diwajibkan untuk ibadah sampai kita balik. Istilahnya akal kita sudah mulai sudah sempurna. Cukup nih berakal. Cukup akal. Contoh mudah, dulu pernah, ini ada kisah pengalaman. Waktu saya bimbing haji kebetulan, cuma ada salah satu orang dokter waktu itu. Ketika saya menerangkan sorga, karena haji kan sorga masalahnya, itu sorga ini. Itu ada seorang dokter bertanya, katanya, mau bertanya katanya. Oh silahkan kata saya, silahkan namanya tanya jawab. Tapi tolong Ustaz jangan marah ya. Kenapa? Jangan marah ya. Kaget saya, ada orang tanya jangan marah. Kata saya kenapa? Soalnya kalau saya tanya sama orang-orang itu, Ustadz sebelum Ustadz ini saya tanya selalu marah Ustadznya. Oh insya Allah saya nggak marah kata saya.
Apa Oh iya, pertanyaannya Habib? apa pertanyaannya Iya. ini? Kata saya, tolong pertanyaannya apa? Ustadz tadi cerita sorga. Sorga itu ada apa enggak? Buktikan di mana? Loh ilaha illallah lagi haji tanya sorga di mana? Iya. Yang jamaah yang lainnya pada marah. Lagi haji tanya sorga di mana? Oh insya Allah saya nggak marah. Cuma saya mau tanya, Bapak ketika tanya sama ustadz-ustadz itu jawabnya apa? Iya. Supaya jangan sama saya. Katanya setiap saya tanya sorga itu di mana, gimana katanya, Bapak mati dulu katanya. Oh, mati dulu. Kalau masuk surga. Iya, nanti baru lihat katanya ada sorga iya. gimana, mati dulu. Saya nggak mau jawaban begitu, akal. Iya, iya. Pengen akal. Oh, insya Allah saya jawab nggak begitu Pak. Saya tanya gitu. Oh, saya mau jawab sekarang. Sebelum saya jawab, saya mau tanya, Bapak jangan marah ya kalau saya tanya. Oh, nggak apa-apa tanya. Bapak hidup apa mati? Kata saya. Kata dia, saya hidup. Buktinya mana hidup? Buktinya mana? Ini ada tangan, ada ini, ada rohani. Dia mengatakan rohani, roh. Maksudnya ada roh. Maaf Pak, Bapak pernah melihat roh? Enggak pernah lihat. Katanya, Bapak ada rohnya, jangan-jangan nggak ada rohnya ini. Oh percaya ada roh katanya. Ada rohnya, sorga kan belum percaya dia, belum melihat. Bapak ada rohnya katanya dia. Kata yang lainnya bilang, ini nggak ada rohnya, ini gentayangan ini. Sampai begitu, marah. Oke, berarti roh Bapak percaya? Ada, padahal belum lihat. Oke, Bapak pernah nggak lihat setan? Nggak pernah. Setan ada nggak? Ada. Kok percaya? Bapak pernah nggak melihat malaikat? Apa perlu sekarang datang malaikat? Bapak pernah nggak lihat Allah? Nggak pernah. Ini semuanya namanya gaib. Sorga juga tentang gaib. Jadi tentang gaib kita harus beriman. Kalau kita tahu dulu nggak ada ini imannya. Salah satunya ini, makanya Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran sebelum masalah sholat, masalah gaib dulu. Jadi ilmu ibadah itu pun masuk ke dalam hidayah. Iya, hidayah. Berarti Al-Quran hadis jadi hidayah juga pasti buat hidayah kita. besar. Ini mengetahui bahwa ini adalah dari Allah atau dari setan. Harus dengan syariat. Makanya orang bilang, saya kenal Allah, mimpi ini itu tanpa bertentangan dengan syariat tidak bisa terima kita. Harus ada dalilnya. Harus ada kekuatan ilmu. Masih mengenai tadi karena Habib bicara mengenai mimpi, ada yang mengatakan bahwa salah satu hidayahnya adalah kalau punya pertanyaan terus dia tidur di mimpi itu dijawab. Itu hidayah juga dari Allah. Oh ya, bisa? Bisa. Karena makanya dikatakan ada namanya sholat istikharah. Iya. Kita kalau ada apa-apa, minta tolong kepada Allah. Tapi kita sholat dulu istikharah, baru kemudian kita tidur lagi dan doa. Iya. Ada yang dijawab secara langsung, ada yang lewat tidur, terserah Allah. Ada yang petunjuk lewat orang, tiba-tiba hadir ke masjid, ada ustadz cerita, pas masalahnya dia. Kadang-kadang, atau ketemu teman, pas banget. Dari mana ini? Allah gerakkan dia untuk nyampaikan jawabannya. Kadang-kadang bukan itu. Kita ditanya. Gak bisa menjawab kadang-kadang karena gak pernah baca. Tanyaan kan selalu baru. Tapi tiba-tiba waktu kita ditanya ada jawaban yang keluar dari itu adalah hidayah juga. Hidayah yang luar biasa. Hari ini kita belajar banyak sekali mengenai hidayah. Masih kita akan gali lebih jauh tetap di Butiran Ilmu.